Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-28 dan juga insya Allah nanti hadis ke-29. Masih sama seperti kemarin tentang wirid-wirid. Wirid-wirid yang salah satu jalan memudahkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemarin kita bahas tentang Sayyidul Istighfar dan Al-Baqiyatus Sholihat, sekarang ini keutamaan surat Al-Ikhlas, yaitu Qul Huwallahu Ahad. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyanama ala firashihi fanama ala yaminihi thumma qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marrah fa idza kana yaumul qiyamah yaqulu lahu rabbu tabaraka wa ta'ala ya ibadi udkhul ala yaminikal jannah. Dari sahabat Anas bin Malik dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, man arada ayyana ma'ala firashihi, barang siapa yang ingin tidur di tempat tidur, fanama ala yaminihi, maka dia tidur dengan miring sebelah kanan. Seperti nasihat para ahli kesehatan, miring ke sebelah kanan itu adalah salah satu hal yang baik ketika tidur. Tidak kita bahas di sini. Summa qara'ah qul huwallahu ahad mi'ata marrah. Kemudian dia membaca qul huwallahu ahad mi'ata marrah, yaitu surat Al-Ikhlas 100 kali. Bukan qul huwallahu ahad bukan, tapi ya sampai selesai. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad mi'ata marrah 100 kali. Fa idza kana yaumul qiyamah, maka besok di hari kiamat, yaqulu lahu rabbu tabaraka wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, udkhul, masuklah ala yaminika al jannah, maka masuklah dari sini, sisi kanan sini, masuk ke surga. Berarti ini hadis ini menerangkan tentang keutamaan orang yang membaca surat Al-Ikhlas, sehingga banyak sekali fadilah-fadilah wiridan itu. Silahkan dipilih salah satu sebagai hal yang menjadi hal yang kebiasaan yang dilaksanakan kesehariannya. Salah satu atau dua atau tiga atau semuanya terserah. Kalau bisa semuanya ya lebih baik. Kalau tidak ya paling tidak salah satu menjadi senjata kita, andalan kita sebagai amalan yang bisa kita laksanakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 99 nama Asmaul Husna, yang kita sering sebut Asmaul Husna. Wa man ahsoha, barang siapa yang menjaganya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Dakhala, maka mlebu sapa man al jannata ing swarga. Jadi ini fadilah atau keutamaan Asmaul Husna. Yang menjadi pembahasan di sini adalah ahsoha, man ahsoha, orang yang menjaga Asmaul Husna. Menjaga Asmaul Husna itu kayak apa? Bagaimana? Nah, ini ada tingkatan-tingkatan. Ahsoha, yang pertama orang yang membaca Asmaul Husna. Yang kedua ahsoha ay hafidhuha, orang yang menghafal Asmaul Husna. Tentu saja ya tidak hanya hafal saja, tapi juga dibaca.
Lebih baik tidak hafal tapi membaca tiap hari daripada hafal tapi tidak dibaca. Yang ketiga adalah melaksanakan Asmaul Husna. Melaksanakan Asmaul Husna itu apa maksudnya? Jadi asma-asma Allah ini sebagai perilaku kehidupan sehari-hari. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai nama yang namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, yang mempunyai nama Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang, maha pengasih maha penyayang. Nah, kita kalau ahsoha, menjaga nama itu juga harus bisa menjadi orang yang pengasih dan yang penyayang. Allah punya asma yang namanya Al-Quddus, yang maha suci. Nah, kita juga harus menjaga kesucian diri kita. Jadi suci lahir kita, suci batin kita, sehingga itu namanya membumikan nama Allah di dalam diri kita, melaksanakan nama-nama Allah dalam diri kita. Allah mempunyai nama An-Nafi, Nafi artinya bermanfaat. Nah, bagaimana orang itu bisa bermanfaat pada orang lain? Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Orang yang paling baik adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Itu namanya melaksanakan nama Allah dalam diri kita. Itu namanya ahsoha, tingkatan yang ketiga. Sehingga bukan hanya sekedar membaca tiap hari, tapi kita menyalahi atau tidak sesuai dengan nama-nama Allah itu. Sehingga kalau sudah biasa, sekarang ini sudah menjadi tradisi, orang-orang sering membaca Asmaul Husna, itu sudah bagus. Tinggal kita Asmaul Husna itu menyatu dalam diri kita. Artinya bahwa perilaku kita juga seperti nama-nama Allah yang baik itu. Nah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.